Hello everyone. Today we will discuss about the social context of English. Okay, the objectives of the topic is to make students understand and be able to describe grammatical versus pragmatic meaning. The difference between sentence and utterance, speech act theory, the cooperative principle, politeness, and speaker variables. Okay, we go to next slide. Introduction. Let we see this utterance. This is uh, the utterance that is said by a wife to his husband. Why don't we go to the movies tonight? What does it mean? Okay, when we see this question, this question is asked by the wife to her husband. The answer to that question depends on the history of the marriage, the kind of relationship they have, the kind of person the husband thinks the wife is. The words themselves will not produce a fixed account of their meaning. Ya, jadi dari kalimat ini ditanya oleh seorang istri kepada suaminya. Why don't we go to the movies tonight? Nah, jadi jawabannya tergantung dari bagaimana sejarah pernikahan mereka. Mungkin mereka senang ke bioskop, atau mungkin sudah hal yang rutin, atau mungkin hanya sesekali. Jadi jawaban dari pertanyaan ini bisa bervariasi. That's why, based on the linguist, communication does not exist in a vacuum. To engage in a conversation, for instance, we do not simply decode the meanings of the words that people speak, but draw upon the larger social context in which the conversation takes place. Jadi maksudnya komunikasi tidak terisolasi atau tidak hanya pada kata yang diucapkan, tapi juga makna yang terkandung dalam kata yang diucapkan tersebut tergantung sesuai dengan konteksnya. Kita akan membahasnya lebih jauh. Oke. Yang pertama, grammatical versus pragmatic meaning. Jadi di dalam komunikasi atau linguistik ada dua makna yang umum, yaitu makna secara grammar dan juga secara pragmatic. Apa itu secara grammatical meaning dan apa itu pragmatic meaning? Mari kita lihat. Look at the sentence. Yang tadi contohnya di example, why don't we go to the movies tonight? When we see from the first level, ketika kita lihat makna dari why don't we go to the movies tonight, we find the meaning by try to understand meaning by word by word. Kita lihat apa itu maknanya why, apa arti dari we, apa arti go, apa arti dari movies, apa arti dari tonight. Kita mencari makna-makna tersebut, sehingga kita rangkai menjadi satu kalimat. Nah, itu termasuk grammatical meaning, atau bahasa lainnya semantic meaning. Jadi makna yang berada pada level kata.
how words have individual meaning, lexical or lexical semantics, and can be used to refer to entities in the external word or reference. Jadi, apa yang ada di kata tersebut, yang ada di kalimat ini, ya maknanya yang ada di kalimat ini gitu. Ya, tidak melebar kemana-mana. Jadi why don't we go to the movies tonight mengandung makna kenapa kita nggak pergi ke bioskop? Ya hanya makna itu aja. Tapi ketika kita move forward into pragmatic meaning, nah, pragmatic meaning ini lebih tinggi lagi, level 2 or in the second level. Nah, we need to understand the entire social context in which a sentence was uttered. A different level of interpretation that is studied within pragmatics, which explores the role that context plays in the interpretation of what people say. Nah, jadi ketika kita mencari pragmatic meaning, yaitu makna yang terkandung di balik kalimat ini, di balik kalimat ini. Jadi bukan makna yang tersirat, tapi yang tidak tersirat. Nah, kira-kira apa maknanya? Why don't we go to the movies tonight? Bisa saja pernyataan tersebut diungkapkan oleh istrinya bukan untuk mengajak, tapi mungkin untuk mempertanyakan. Kenapa kok kita nggak pergi ke bioskop malam ini? Nah, konteksnya tergantung dari kapan kalimat ini diucapkan, pada situasi apa. Nah, ketika kita mempertimbangkan situasi, kapan, kenapa kok kalimat ini diucapkan, nah berarti kita mencari pragmatic meaning, makna di balik kalimat yang ada. Apa maknanya? Pragmatic meaning. Oke? Next. Nah, contohnya seperti ini. Ketika seorang mengatakan, could you please pass the salt? Could you please pass the salt? Boleh nggak minta tolong ambilkan garam? Ketika kita lihat dari segi grammar, could you please ini digunakan untuk request atau minta tolong yang sopan. Could you please, could you please. Nah, tapi secara pragmatik, could you please pass the salt ini merupakan polite request atau permintaan yang sopan. Mungkin ini digunakan dari yang kecil ke yang dewasa, atau mungkin ketika konteksnya formal. Jadi digunakanlah kalimat ini. Could you please pass the salt? Nah, jadi ini merupakan kalimat yang sopan. Nah, jadi secara pragmatic meaningnya bisa jadi orang yang mengucapkan ini merupakan orang yang terdidik atau mungkin orang yang tahu konteksnya sehingga dia menggunakan kalimat ini. Nah itu. Oke. Next. Pertama tadi. Sorry. Yang pertama tadi ini merupakan direktif atau makna yang untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, maknanya ada 5 jenis. 5 jenis illocutionary menurut Shirley. Pertama, the first one is assertive of or representatives. Ini ujaran yang melaporkan pernyataan tentang fakta, benar atau salah. Oke, misalnya, for example, I'm old enough to vote. Ya, it is a fact. Ya, mengatakan fakta. Columbus discovered America in 1492. Nah, ini mengatakan fakta ya. Selanjutnya ada water freezes at 0 degrees centigrade. Nah, ini benar bahwa air akan membeku pada 0 derajat Celcius. Nah, ini mengatakan fakta ya. Selanjutnya, the next kind of
illocutionary meaning is directives. Yang seperti yang tadi, utterance intended to get someone to do something. Jadi ujaran yang dimaksudkan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. For example, I say, "Stop shouting." It means that I ask someone to stop talking. Yeah. And then another example is take out the garbage. Jadi saya meminta orang, ketika saya mengatakan itu, maksud saya adalah untuk meminta orang memungut sampah. Take out the garbage. Nah, another kind is commissives. Utterances committing one to doing something. Nah, ini ujaran yang diucapkan untuk memberikan janji untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika saya mengatakan ini, saya berjanji, commit, berkomitmen to do something. Yeah. For example, when I say I promise to call you later, the word promise here is a commissive. Yeah. Jadi saya berjanji saya akan menelpon kamu. Nah, itu sudah melakukan, maknanya sudah berjanji atau sudah commissive. Another example is I'll write your letter of recommendation tomorrow. Saya akan menulis. Nah, itu juga melakukan janji. Other kind of illocutionary meaning is declarations. Jadi utterances bringing about a change in the state of affairs. Jadi ujaran yang diucapkan yang mampu merubah suatu keadaan. Nah, tapi ini tergantung dari siapa yang mengucapkannya. For example, ketika seorang wali nikah, KUA, ya, seorang kepala KUA menikahkan seseorang. Ketika dia mengatakan aku nikahkan engkau, nah, it means that two people and become husband and wife. Jadi ketika dia mengatakan I now pronounce you husband and wife. Jadi kata I now pronounce di sini bukan mengumumkan, tapi bagaimana saya mengatakan sekarang Anda resmi menikah, resmi sebagai suami istri. Jadi pernyataan ini merubah keadaan yang awalnya hanya bachelor, and then by someone saying I now pronounce you husband and wife, and the status is changed, ya, berubah statusnya dari single menjadi married. Nah, atau ketika seorang hakim mengatakan I hereby sentence you to 10 years in jail. Nah, seorang hakim yang mengatakan saya menyatakan Anda dihukum 10 tahun di penjara, maka terjadi perubahan. Orang yang dihakimi tersebut dari yang sebelumnya tidak dipenjara, ketika seorang hakim mengatakan saya menyatakan kamu dipenjara, nah, orang tersebut langsung dipenjara. Jadi ada pernyataan yang merubah status atau merubah keadaan. Itu namanya declaration. And the last one is expressives. What is this? Yeah, it is the utterance that express speaker's attitudes, yang menyatakan attitude si speaker. So, for example, when someone say that's a beautiful dress, nah, jadi suatu perasaan dari si speakernya. Or I'm sorry for being so late. Nah, itu juga expressive. Jadi saya bagaimana pernyataan maaf, express maaf, being sorry from a speaker. Yeah, okay. So there are 5 kinds of illocutionary meanings, ya, or speaker intentions. Jadi ada 5 intention, the intended meaning from speaker. Jadi ada 5 makna yang dimaksudkan oleh si speaker. Okay, next, speech act can be explicit or implicit. Nah, ini sifatnya si speech act. It can be explicit or implicit, or direct or indirect, and also it can be literal
or non-literal. Apa ini maknanya? Explicit or implicit. Explicit artinya yang tersirat, or maksudnya tersurat, ya sorry, yang nampak, sedangkan yang implicit yang tidak nampak. Sorry. Ya. Implicit yang tidak nampak, explicit yang nampak. Direct means langsung, indirect tidak langsung. Literal mean yang ada, yang terlihat, dan non-literal yang tidak terlihat. Apa maksudnya di sini? Coba kita lihat, nanti akan kita pelajari. If a speech act is explicit, it will contain a performative verb. A verb that names the speech act and has a very specific structure. Jadi kalau dia speech act yang explicit, berarti mengandung performative verb. Performative verb, kata kerja yang mengandung speech act tersebut. Nah, kita lihat, for example, I was abominably ill-mannered and I apologize. Nah, in the second example, you guys, I'm sorry that I was late. Nah, for the first example, it is an explicit, and the second one is implicit. Ya, dia dikatakan eksplisit terlihat jelas karena ada kata performative verb di sini, kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu speech act tentang apologize. Nah, jadi I apologize. Sedangkan yang di kalimat yang kedua tidak ada kata kerja yang mengandung speech act di sini. Cuma maknanya, meaning tentang speech act itu tentang ekspresif. You guys, I'm sorry that I was late. Secara meaning ini mengatakan, ini menunjukkan suatu ekspresif atau si speaker punya tujuan untuk menyatakan atau mengekspresikan permintaan maafnya, namun tidak menggunakan kata kerja yang mengandung speech act yang menunjukkan ekspresif. Sedangkan di kalimat pertama itu ada menggunakan kata kerja yang menunjukkan ekspresif minta maaf. So yang membedakan itu antara between explicit and implicit is only the use of performative verb. Okay, we can see more examples after this. Okay, contoh lain, yang contoh kata-kata performative verb apa-apa saja, Mister. Okay, we will see it. Nah ya, apologize is kind of performative verb. Okay, example in assertive or representative meaning. For example, we affirm the importance of this principle. I hereby declare that I am the sole author of this thesis. Nah, di sini menyatakan fakta, benar atau salah. I affirm, saya mengakui the importance of this principle. Nah, jadi benar ini, penting prinsip-prinsip ini gitu. Contoh directives. For example, the word order. Nah, order sini menunjukkan kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. I hereby order you as Secretary of National Defense. Yeah. And also, if you go and see this film, I recommend that you done it first. Jadi, recommend juga menunjukkan directives ya. Kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Next, commissive, untuk berjanji. I promise bisa, atau I pledge to recycle as much waste as possible. Bisa juga kata pledge. Next, declaration. I declare the meeting closed. Saya menyatakan bahwa meeting ditutup. Nah, ini yang berhak mengatakan seperti ini atau yang mengandung makna seperti ini ketika dikatakan oleh pimpinan meeting. The chairperson of the meeting. Ketika
orang biasa mengatakan I declare the meeting closed itu tidak mengandung makna apa-apa. Namun ketika ini dikatakan oleh seorang pimpinan pada suatu rapat, maka ini merubah suatu keadaan. Ya, kayak gitu ya. Declaration itu tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Sama kayak I refuse your scholarship proposal. Ini ketika seorang kepala sekolah mungkin atau mungkin dekan ya, ketika ada mahasiswa yang mengajukan beasiswa, and then when the dean say that I refuse your scholarship proposal, it means that pernyataannya merupakan suatu state of affairs. It means that ya suatu kata-kata yang bermakna, yang bisa merubah status. Ya, kalau dibilang saya menolak scholarship proposal Anda, ya berarti memang ditolak, tidak bisa diajukan lagi. Okay, next expressive. Ya, for example, I thank you all again for the very hard work. Ya, I thank you boleh. Or we congratulate. Ini menunjukkan ekspresi emosi senang ya. We congratulate bisa. Selain explicit or implicit ya, the characteristic of speech act is also direct or indirect, langsung atau tak langsung. Ya, coba kita lihat apa maknanya langsung. Speech act is direct if its intent is clearly conveyed by the words and structure of the utterance. Ya, ketika maksudnya intent itu jelas tertuang dalam kata atau structure of the utterance. For instance, each of the examples below is a directive. Nah, kita dilihat from these three examples ada that's enough, go away. Will you go away? I'm really uncomfortable with your being here now. Nah, ini maksudnya sama untuk mengusir orang, tapi ini ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. The first example, when we say that that's enough, go away. Ini langsung kita menunjuk ke orang tersebut, kita mengatakan bahwa kita tidak senang dan silakan pergi. But in the second example, will you go away? Nah, ini kita memberikan tawaran ya, because yes no question is a polite request juga ya. Jadi kita memberikan tawaran, will you go away? Apakah Anda mau pergi? Ya kalau dia nggak mau berarti kan ya sudah gitu. Berarti ini indirect, tidak langsung kita meminta dia untuk pergi. In the third one, I'm really uncomfortable with your being here now. Ini kita hanya menggunakan kalimat yang tidak langsung. Ya, kita mengatakan, aduh, aku kurang senang deh kalau kamu ada di sini. Nah, kalau orang yang tidak paham mungkin dia diam-diam saja, tapi kalau orang yang paham maknanya, ya kita diminta untuk pergi. Nah, cuman itu secara tidak langsung. Ya, itu tadi bedanya ya. Oke, selanjutnya, the next characteristic of speech act is literal or non-literal. Nah, literal ini maksudnya apa? Many figures of speech in English are non-literal in the sense that the speaker does not really mean what he or she says. Jadi tidak kelihatan. Makna sebenarnya itu tidak mengandung, makna yang diucapkan itu tidak mengandung makna yang sebenarnya. For example, when I say, okay, I'll explain why in a minute. Nah, ketika saya mengatakan, okay, I will explain why in a minute. Saya akan mengatakan kenapa ini bisa terjadi dalam semenit, saya bilang. Actually, the person uttering this example does not literally mean that his or her explanation will be forthcoming in precisely 60 seconds. Jadi ketika saya mengatakan in a minute, itu tidak mesti atau tidak akan mungkin saya mengatakan tunggu ya 1 menit, berarti dalam waktu 60 detik saya akan mengatakannya. Ya, in a minute is only a say ya, to when we want to postpone when we want to give
time for us to think maybe, or give time for us to prepare what we want to speak in the forthcoming. Ya, jadi mungkin kata-kata in a minute itu maksudnya tunggu sebentar. Nah, sebentar ini dalam bahasa Inggris kan in a minute. Nah, berarti kan tidak serta-merta 60 detik. 60 detik lagi kita akan ngomong gitu. Tapi bisa aja lebih dari 60 detik. Mungkin bisa sebentar ini ya 5 menit lagi gitu kan. Jadi itu namanya non-literal, ya. And next, when I say, so, how are you? How's everything? Ya, ketika saya bertemu dengan teman saya, pertama kali bertemu, when we meet for the first time, ya maybe, I will say, how are you? It actually it doesn't mean I want to know how he or she, how he or his or her feeling, ya. Sebenarnya saya bukan mau nanya bagaimana perasaannya dia sebenarnya. It's just a greeting. Itu hanya sebagai sapaan to open conversation. Jadi itu non literal, tidak mengandung makna yang sebenarnya. Jadi sometimes we use utterances, ya, not to, ya, the meaning what we speak, it's not what its actual meaning, ya. Jadi tidak makna yang sebenarnya atau literal, maknanya non literal, ya. Jadi yang kita katakan itu sebenarnya tidak seperti makna yang sebenarnya, ya, seperti how are you, itu maknanya bukan untuk menanyakan perasaannya atau menanyakan kabarnya sebenarnya, tapi itu hanya untuk open the conversation actually. Okay, and the next topic is about cooperative principle and so on. Will be continued in the next meetings. I think that's enough. Thank you very much for your attention. I end up this class by saying Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.